Halo Kak, izin bertanya ya. Nah, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Indah. Di sini saya mau bertanya terkait mata kuliah seni tari dan drama ya. Nah, yang pertama itu ceritakan pengalaman kamu selama mengikuti mata kuliah seni tari dan drama. Karena mata kuliah ini mata kuliah yang baru, maksudnya kayak tari itu ya untuk diajarkan di SD, jadi saya merasa sangat senang karena bisa bekerja sama bersama teman-teman, apalagi pas ngegarap tari, terus pas drama, jadi ya kerjasama kayak gitu seru. Jadi pengalaman yang diambilnya apa aja? Kerjasama Kerjasamanya. Terus di tarinya juga. dramanya, jadi tahu. Sip. Pertanyaan selanjutnya ya Kak, apa aja sih tantangan terbesar dalam membangun kerjasama kelompok pada mata kuliah seni tari dan drama? Kan tadi katanya banyak tugas yang mengharuskan kerjasama ya, jadi apa aja sih tantangannya? Kalau yang pertama itu dari seni tari dulu ya, jadi pas ngegarap seni tari itu banyak tantangannya karena yang pertama pasti ada perbedaan pendapat nih dari setiap anggota. Kadang ada yang mau ribet, ada yang mau simple gitu. Jadi itu sih perbedaan pendapat. Kalau dari dramanya sih apa ya? Udah enggak deh kayaknya gitu. Oke, makasih ya Kak. Teteh, kalau misalkan faktor yang mempengaruhi lancar atau tidaknya kerjasama dalam kelompok itu kira-kira apa ya dalam kuliah seni tari dan drama? Kalau di kuliah mata kuliah seni tari dan drama itu pas mau drama tuh banyak faktor yang jadi penghambat. Salah satunya itu ada siswanya ya, mahasiswa yang terlambat kumpul ataupun yang tidak bekerja sesuai dengan divisinya. Jadi itu sangat menghambat sekali. Eh, jadi yang tadinya mau tag tuh, jadi undur-undur terus karena emang ada banyak yang terlambat siswanya. Oh gitu, tapi kalau misalkan dari tarinya sendiri itu gak ada, berarti cukup di dramanya aja yang benar-benar menghambat. Karena kalau di yang tadinya mah cuman satu kelompok tuh cuma 7 sampai 6. Jadi kelompok kecil. Sedangkan kan yang drama itu kelompok besar. Jadi sih. Oke, kalau misalkan faktor yang kira-kira bisa memperlancar nih kerjasama antara kelompok, apalagi tadi yang kelompok tari kan cuma 7 orang, berarti kalau yang kelompok drama itu kira-kira berapa orang ya Teh? Sekelas jadi 36 orang. Oh, 36 orang. Nah, kira-kira faktor apa yang bisa memperlancar kerjasama dari kelompok itu sendiri? Pertama itu jangan ngeret, terus bekerja sesuai dengan divisinya. Misalkan yang konsumsi sama konsumsi bekerja sebagai konsumsi gitu, atau peralatan dan lain sebagainya. Oh, berarti sudah ditentukan tugas-tugasnya ada apa aja gitu. Oh, gitu-gitu. Oke, Teteh, makasih banyak. Oke, Teteh ya. Selanjutnya, bagaimana pembagian peran dalam kelompok selama menggarap tugas mata kuliah satu seni tari dan drama? Kalau untuk perannya itu disesuaikan dengan karakternya ya. Misalkan yang karakternya lemah lembut itu berarti tokoh ya protagonis. Kalau di kelas kita tuh kan ada 3 nih yang jadi protagonisnya, saya, Indah, dan Mira. Karena udah sesuai dengan perannya gitu, yang antagonis sama protagonis. Yang antagonisnya siapa ya? Mira. Kalau yang protagonisnya Indah sama Haya. Makasih ya, segitu saja. Apa saja bentuk kerjasama yang kamu lakukan selama proses pembelajaran dalam matkul seni tari dan drama? Kalau dari seni tari itu kami menyatukan pendapat, misalkan pendapat Akifah A, pendapat Indah B disatuin jadi satu gitu. Kalau dari drama mungkin berbagai peran menyatukan apa sih karakteristik mahasiswanya sendiri dulu. Udah. Kakak izin wawancara, apakah kakak pernah ada peningkatan kemampuan kerjasama setelah mengikuti pembelajaran pada mata kuliah seni tari dan drama? Ada. Jadi setelah mengikuti mata kuliah seni tari dan drama itu, jadi kita tuh lebih peka ataupun bisa menerima pendapat dari orang lain, gitu. Tidak terlalu egois kepada teman-teman yang lain. Udah. Siapa di sini saya izin bertanya terkait dengan mata kuliah seni tari dan drama. Mungkin perkenalan terlebih dahulu, namanya siapa? Oke, nama saya Fadiah Nabila. Oke, di sini saya akan bertanya terkait pengalaman yang kakak dapatkan selama mengikuti mata kuliah seni tari dan drama itu apa aja sih? Pengalaman yang saya dapatkan tentunya sangat banyak ya. Yang pertama mengenai tata rias, mengenai pembuatan drama juga. Apakah dalam tarinya juga mendapatkan pengalamannya? Ya, kebetulan kan di matkul ini disuruh berkelompok untuk membuat sebuah tarian ya. Jadi saya secara pribadi mendapatkan pengalaman itu. Berarti membuat tarian atau mencontek sebuah tarian? Membuat tarian sendiri gitu. Membuat tariannya tarian apa? Mungkin boleh di-spill sedikit lah. Yang tadi kan menyempil ada sebuah tarian tentang kayak ngambil dari flora fauna. Nah, kakak mungkin ngambil dari apa? Kelompok saya mengambil tarian yang terinspirasi dari petani, kayak menanam padi gitu teh. Oke, berarti mungkin pengalamannya mulai dari tata rias dan juga tarinya termasuk dramanya juga gitu. Oke, terima kasih mungkin ya Kak, sekian. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih ya. Apa aja sih Kak tantangan terbesar dalam membangun kerjasama kelompok pada mata kuliah seni tari dan drama? Nah, tadi kan sudah banyak sekali ya di-spill tugas-tugas kelompok
pada mata kuliah ini. Jadi apa aja sih tantangannya? Mungkin saya sebutkan satu persatu ya. Pada saat melakukan kelompok untuk garap tari, mungkin kesulitannya karena saya sendiri tidak memiliki basic dalam hal tersebut, jadi mungkin kaku tuh badannya untuk menyelaraskan juga dengan teman-teman yang lain agak susah gitu. Dan kalau untuk tata rias, kelompok tata rias kan kebetulan kelompok kami mendapatkan jenisnya itu usia. Nah, itu juga menjadi kendala tersendiri bagi saya pribadi gitu. Kan harus membuat kayak kerutan-kerutan di dahi seperti itu agak susah. Terus juga membuat wajah kita teh bener-bener kelihatan tua gitu dari usianya, itu termasuk kendala yang susah seperti itu. Kalau tadi kan ada tugas yang drama ya. Kalau tantangan dalam menggarap sebuah drama apa aja, Kak? Mungkin kayak sekarang nih cuaca sedang tidak cerah, kendala itu juga termasuk karena kan anak-anaknya banyak yang sakit karena faktor cuaca, juga itu termasuk kendala. Waktunya juga mepet, apalagi kita mau UAS kan, Kak, seperti itu. Makasih ya, Kak. Oke, Kakak, di sini saya akan menanyakan terkait dengan faktor nih. Jadi menurut Kakak nih, kira-kira faktor yang memperlancar atau mungkin bisa juga menghambat dalam kerjasama kelompok, terutama dalam mata kuliah seni dan drama. Apalagi tadi kan banyak banget ya yang digarap ya dalam mata kuliah ini. Nah, kira-kira yang membuat kerjasama itu lancar atau kerjasama itu terhambat kira-kira apa aja? Mungkin yang saya rasakan banyak sekali faktornya ya, terutama pada saat kedisiplinan anak-anaknya gitu. Anak-anak teman-teman yang lain gitu, ada yang sudah benar, kan kita membuat rundon. Nah, di rundon itu ada jadwal. Nah, ada yang datangnya sesuai jadwal, ada yang ngaret, bahkan ada yang nggak hadir seperti itu. Itu menjadi faktor penghambat dalam pembuatan drama ini. Oh gitu. Terus kalau misalkan yang nggak datang, tadi kan kira-kira ada konsekuensinya nggak sih, Kak? Karena kan ini berarti membutuhkan orang gitu. Kira-kira ada konsekuensinya nggak buat yang nggak datang atau mungkin buat yang telat? Tentunya ada. Kita membuat kesepakatan dulu di awalnya sebelum membuat rundon. Kalau yang nggak hadir itu dikenakan denda berutang seperti itu. Oh gitu. Terus selain kedisiplinan waktu nih, kira-kira ada juga nggak sih kayak faktor yang memperlancarnya atau mungkin yang menghambat malah? Menurut Kakak nih kira-kira kebanyakan yang menghambat atau malah memperlancar dalam dalam mata kuliah ini? Mungkin secara keseluruhan nggak menghambat sih, cuman ada beberapa faktor yang menghambat, cuma sedikit sih menurut saya. Kayak seperti yang tadi, ada yang nggak disiplin, terus juga kan setiap orang sifatnya beda-beda ya, ada yang egois, ada yang enggak, seperti itu. Itu menjadi ya faktor penghambatnya juga lah. Oh gitu gitu. Terus kalau misalkan faktor yang memperlancarnya apa kira-kira? Mungkin kerjasama. Iya. Oke. Berarti kerjasama yang baik mungkin ya dari komunitas juga, atau ada miskomunikasi nih antara satu divisi atau dengan divisi yang lain, atau mungkin emang ya udah rata-rata kerjasamanya emang bagus gitu. Kalau pengalaman saya pribadi kan kebetulan saya di bidang divisi humas dan sekretaris, kan pasti berkorelasinya sama si acara kan. Nah, kebetulan juga kolaborasinya baik lah sejauh ini. Oke, udah. Makasih ya, Kak. Oke. Ini ada pertanyaan lagi ya. Bagaimana sih pembagian peran dalam kelompok selama menggarap tugas mata kuliah seni tari dan drama? Sebetulnya ada banyak sekali pengelompokan peran ya. Mungkin saya bisa contohkan dengan garap tari saja. Bukan, drama. Nah, mungkin ada yang bagian antagonis, protagonis, seperti itu. Kayak contohnya kayak contohnya Mira. Itu sebagai protagonis. Itu antagonis. Ya, Mira itu antagonis. Sifatnya itu kayak bukan kejahat sih, karena kan di sini kita membuat video untuk anak SD, jadi nggak mungkin kita menampilkan hal-hal yang negatif seperti itu. Mungkin lebih ke tegas gitu, terlalu tegas gitu. Cerdik juga kayak gitu. Bagian yang protagonis? Indah. Indah. Gimana itu Indah? Indah membawa sifat kayak tenang gitu, baik, seperti itu, kalem, ya seperti itu. Terima kasih ya, Mbak. Oke Kak, di sini saya akan bertanya terkait dengan mata kuliah seni tari dan drama. Mungkin perkenalan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Ilham Nur Cahyadi. Oke, di sini saya akan bertanya terkait pengalaman Kakak selama mengikuti mata kuliah seni tari dan drama apa aja sih? Pengalaman saya mengikuti mata kuliah seni tari dan drama itu sangat menyenangkan ya, khususnya kemarin kan bervariasi pembelajarannya. Yang kemarin kita bikin video tari. Nah, video tari ini bisa terinspirasi membuatan gerakan dari lingkungan sekitar. Contohnya kayak dari fauna, ya itu gerakan dari hewan. Contohnya kayak harimau ketika menerkam musuhnya gitu, dan lain-lain dan sebagainya. Udah hanya seni tari aja atau ada yang lain mungkin? Oh ada dua lagi yang kebetulan kita lagi ngegarap pembuatan film. Nah itu sangat menyenangkan dan membuat kita melatih kekompakan gitu antara satu kelas. Dan yang terakhir itu tadi kita sudah belajar tentang gerakan olah tubuh. Oke, mungkin cukup sekian pengalamannya Kakak. Apa ada lagi tambahannya? Sudah. Oke, terima kasih ya Kak.
Oke Kak, nih pertanyaan selanjutnya ya, apa aja sih tantangan terbesar dalam melakukan kerjasama kelompok pada saat mata kuliah seni tari dan drama? Tadi kan banyak sekali ya tugas-tugas yang sudah di-spill dan mengharuskan kerjasama dalam sebuah kelompok. Jadi apa aja nih tantangannya? Mungkin untuk tantangan terbesar yaitu menjalin komitmen ya, karena kita kan enggak satu orang saja, ada beberapa orang untuk menjalin komitmen satu sama lain. Mungkin faktor yang utama itu komitmen sih yang terpenting. Kemudian yang kedua yaitu tantangan terbesarnya kurangnya komunikasi. Karena setiap kelompok kan harus berkomunikasi untuk menyampaikan ide ataupun gagasan yang kita akan bangun gitu dari setiap kelompoknya. Mungkin untuk komunikasi yang jarang itu akan menghambat ataupun jadi faktor utama dalam membentuknya kerjasama dalam kelompok. Apakah ada lagi Kak tantangan yang lain? Udah sih paling terutama kedua faktor tersebut. Oke, makasih ya Kak kalau begitu. Mas Ilham, ada pertanyaan lagi nih. Gimana sih pembagian peran dalam mata kuliah pelajaran seni tari dan drama? Pembagian peran dalam seni tari dan drama mungkin kita dilihat dari pribadinya kita sendiri ya, atau cocok enggak sama peran yang kita akan jalankan. Misalkan kita diperankan jadi ketua, kita harus punya kepemimpinan gitu dari untuk mengarahkan ke semua anggotanya gitu. Kemudian yang kedua yaitu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dimana kan contoh pembagian peran dalam seni drama ataupun pembuatan film itu kan harus menyesuaikan dengan tokoh ataupun naskah yang kita buat gitu. Nah mungkin untuk beberapa peran misalkan ada yang cocok nih antara 1 dan 2 orang, mungkin kita untuk mencari voting siapa yang paling baik dan untuk mencocokkan peran tersebut ke siapa. Oh, berarti ini sesi pemilihan tokohnya itu ya Mas, di voting ya? Ya di voting kalau misalkan ada beberapa opsi yang sesuai dengan tokoh tersebut. Oke, makasih Mas ya. Oke Kak, menurut Kakak kira-kira faktor apa ya yang bisa memperlancar atau mungkin malah menghambat kerjasama dalam kelompok terutama dalam mata kuliah seni tari dan drama? Apalagi kan tadi banyak banget ya tugas-tugas yang ada dalam mata kuliah ini. Nah, untuk memperlancar kerjasama dalam mata kuliah seni tari dan drama mungkin yang pertama itu komunikasi ya. Karena komunikasi itu sangat penting, terutama paling penting untuk membentuk persiapan dalam kerjasama tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu mungkin komitmen ya. Karena dengan bentuk komitmen pasti kita akan lancar. Jadi untuk satu sama lain harus menjalin komitmen. Nah, mungkin untuk memperlancar cukup 2 ya. Mungkin ada beberapa faktor yang memperhambat dalam kerjasama dalam mata kuliah seni tari. Yang pertama mungkin yaitu tidak sesuai dengan Tidak sesuai dengan apa nih Kak? tidak sesuai dengan job desk masing-masing ketika dibagikan tanggung jawabnya. Contohnya ketika kita dibagikan tanggung jawab seperti pembagian peran ataupun yang lainnya gitu seperti kan kita di sini ada pembuatan film ya khususnya. Mungkin kan setiap eh, orang mempunyai tanggung jawab masing-masing, ada yang pemain ataupun untuk mempersiapkan yang lainnya. Contohnya ketika seseorang itu ditugaskan di konsumsi, si orang itu terfokusnya ke situ aja gitu, enggak saling membantu sama lain. Jadi terfokusnya sama tanggung jawab sesuai tupoksinya aja. Padahal kan untuk memperlancar acara itu kan kita harus saling menghandle satu sama lain. Nah, gitu. Oh gitu, berarti cuman itu ya Kak yang menghambati atau ada lagi mungkin dari ada ini enggak sih ada contohnya kayak orang yang terlambat, kedisiplinannya mungkin atau emang ya udah yang menghambat itu aja? Oh ya ada lagi ya, Pak, menghambatnya itu mungkin pas kita mau latihan ataupun take video gitu mungkin suka pada ngaret ya tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan gitu. Kemudian ada beberapa orang yang ada alasan aja lah yang nggak ikut berpartisipasi dalam latihan ataupun pas pembuatan video. Nah, kira-kira terkait dengan orang yang tidak datang atau mungkin yang ngaret dan sebagainya, itu tuh ada konsekuensinya nggak sih Kak? Atau ya udah dibiarkan saja gitu? Nah, untuk sebelum ke situ kan kita udah disepakati ya dari semua orang ataupun semua teman-teman yang lainnya, di mana untuk konsekuensi orang yang nggak datang ataupun nggak ikut berpartisipasi dalam pembuatan video mungkin ada denda ya. Tapi di mana pas udah pelaksanaan denda tersebut itu kayak nggak diterima gitu. Pas awalnya udah diterima tapi pas dia ngelakuin hal tersebut malah nggak terima gitu. Oh gitu ya udah. Makasih ya Kak. Dan itu sekaligus menutup pertanyaan dari teman-teman yang sebelumnya gitu. Halo, ini Ilham. Cahyati izin bertanya terkait kemarin kan kita udah melaksanakan atau menjalankan tugas pembuatan film pada mata kuliah pendidikan seni tari dan drama kan? Ya, betul. Nah, menurut kamu kerjasama ini tuh bisa diterapin nggak di luar perkuliahan? Jelas ya sangat bisa diterapkan ya karena kerjasama itu nggak harus di dalam perkuliahan aja tapi di luar juga bisa. Contohnya ketika kita ingin mengadakan di luar perkuliahan, contoh di masyarakat intinya ingin mengerjakan kerja bakti itu kan harus melakukan kerjasama supaya proses pengerjaan itu lebih cepat dan lebih bersama-sama itu untuk membangun keluarganya gitu. Jadi sangat dibutuhkan sekali tidak hanya di perkuliahan tetapi di luar juga sangat penting. Berarti sangat-sangat dapat diterapkan ya? Iya. Terima kasih. Kak, mohon maaf Kak, izin wawancara Kakak. Boleh? Apakah Kakak merasa ada peningkatan kemampuan kerjasama setelah mengikuti mata kuliah seni tari dan drama? Ada ya, ada sedikit peningkatan khususnya pada kegiatan kalau bantu-bantulah anak-anak barang gitu kan pastinya kan membutuhkan kerjasama ya. Jadi untuk melatih kepekaan kita gitu, dimana tidak hanya menggunakan satu orang saja tetapi menggunakan kerjasama itu juga untuk melatih kepekaan terhadap diri kita sendiri. Apa saja bentuk kerjasama yang kamu lakukan
kerjasama dalam proses mata kuliah seni tari dan drama, yaitu ketika kita akan melakukan pembuatan film, kan di situ ada pembuatan properti yang harus kita buat. Contohnya seperti kemarin pembuatan egrang, bakia, dan lain-lain. Seperti contoh hal yang ini juga pada saat proses pembawaan barang-barang ke tempat lokasi syuting gitu, atau pembuatan video, itu membutuhkan kerjasama semua anggota. Mungkin itu aja sih. Halo Kak, di sini saya akan bertanya terkait dengan mata kuliah seni tari dan drama. Tapi sebelumnya Kakak perkenalkan nama terlebih dahulu. Halo, nama aku Hayat Ahira Zarifah dari PGSD kelas 3A. Oke, di sini saya akan bertanya terkait dengan pengalaman selama Kakak mengampu mata kuliah seni tari dan drama itu apa aja sih? Pengalamannya yang tentu banyak banget ya. Dari yang pertama itu kita belajar tentang make up yang tadinya kita nggak tahu cara make up itu seperti apa. Dari cara make up negara, terus make up karakter, terus make up watak, itu benar-benar kita diajarin banget. Apalagi kemarin tuh yang paling bikin aku miss itu make up tua ya, yang umur itu sangat-sangat bagus banget gitu. Terus ada lagi juga dari yang kita nggak bisa nari, itu kita benar-benar diajarin gimana cara kita nari yang benar, terus cara mengolah tubuh, badan semuanya bergerak itu yang benar tuh kayak gitu. Mungkin selain itu, apakah karena kan di sini ada seni tari dan drama, apakah di bagian dramanya itu ada? Ada. Kalau misalnya dramanya tersebut itu ada juga, dan sekarang juga saya lagi proses banget, yaitu bikin film ya. Terus itu seru banget dari yang kita nggak tahu cara bikin film itu kayak gimana, dari cara pembuatan ceritanya kayak gimana, alurnya kayak gimana, terus siapa aja sih yang masuk dalam film ini tuh, kayak pemainnya, terus apa namanya, krunya, kameramen dan segala macam. Dari sini tuh kita belajar banyak hal banget, dari cara di balik layar itu kayak gimana, ada apa aja kayak gitu. Ya, apakah ada tambahan lagi? Oke, makasih ya Kak terkait pengalamannya. Oke, bye-bye. Kak, oke, aku mau bertanya nih di sini. Kan kita lagi pembuatan film di mata kuliah seni tari dan drama. Nah, pasti ada kerjasama dong Kak? Ya, pasti kan. Nah, menurut Kakak apakah kegiatan ini dan kerjasamanya itu bisa diterapkan di luar perkuliahan? Pasti banget. Kenapa? Karena kerjasama ini tuh dalam tim itu sangat-sangat penting. Karena kenapa? Kalau misalnya gak ada kerjasama, itu apa yang kita kerjakan tuh tidak akan pernah berhasil atau tidak akan tercapai. Jadi dengan adanya kerjasama itu pasti bakal nyampe sama tujuan apa yang kita inginkan. Dan kalau misalnya kerjasama ini bisa dilakukan di luar kampus, itu sangat-sangat bisa. Apalagi kalau misalnya kita lagi kerja, semua pekerjaan apa yang kita lakuin kalau misalnya dipekerjakan bersama-sama itu pasti akan lebih mudah dan juga lebih cepat selesai. Oke. Jawaban yang cukup ini ya, menarik. Mungkin ada tambah lagi Kak? Udah cukup ya. Baik, terima kasih ya. Sama-sama. Sehat. Apa saja bentuk kerjasama yang kamu lakukan selama proses pembelajaran dalam mata kuliah seni tari dan drama? Kalau misalnya di tari itu aku bikin gerakannya yang pertama, terus ada juga teman aku yang nyari gerakan lain, terus ada juga teman aku yang nyari lagunya. Nah, kita itu kerjasama tuh dalam satu tim itu, ada yang nyari gerakan, ada yang nyari lagu. Nah, itu salah satu bentuk kerjasamanya. Terus yang kedua itu di drama. Kalau misalnya di drama itu kerjasama aku ngebantu jadi peran. Aku jadi peran utama. Aku jadi peran utama, terus habis itu kerjasamanya apa ya? Membangun chemistry sama anak-anak yang lain sih, pemain yang lain gitu. Terus Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih ya. Apa aja sih tantangan terbesar pada saat melakukan kerjasama kelompok pada mata kuliah seni tari dan drama? Tadi kan banyak sekali ya tugas-tugas yang melibatkan berkelompok dan bekerja sama. Jadi apa aja nih tantangannya? kalau menurut aku sendiri tantangannya tuh yang pertama, cara kita berpendapat. Itu kan setiap beda-beda pendapat ya Kak, dan kita susah banget cara nyatuin pendapat itu tuh kayak gimana, itu sih tantangannya. Terus yang kedua, cara nyatuin kekompakannya sih Kak. Kayak kemarin aku pas tes tari itu sama orang yang bener-bener kayaknya belum pernah nari ya sebelumnya, jadi bener-bener full banget energi. Cara ngajarinya tuh kayak gimana, itu sih sebenarnya tantangan terbesarnya. Jadi harus bisa lebih sabar lagi, terus harus bener-bener banyak belajar. Nah, itu kan tantangan di seni tarinya ya Kak. Kalau misalkan tantangan pada saat melakukan drama nih ya, apa aja tuh? Nah, kalau tantangan di drama ini juga banyak ya. Yang pertama itu dari cara kita memilih pemain. Mungkin ada beberapa orang yang gak suka nih pemainnya, terus karakternya yang gak masuk, gak cocok, itu kita juga sulit ya buat caranya menarik orangnya itu tuh kayak gimana. Terus cara kita masuk ke apa ya namanya, ke peran itu tuh sulit banget, apalagi buat orang yang belum pernah sama sekali main film atau main drama, itu sulit. Terus cara kita nyatuin apa ya, kerjasama dari berbagai bidang ini kayak gitu. Terus bagaimana cara kakak nih ya mengatasi permasalahan-permasalahan dan tantangan yang tadi kakak sudah jelaskan itu? Nah, kalau misalnya tantangan dan masalah itu tuh kita ngadain evaluasi. Jadi setelah ada permasalahan itu kita mengadain evaluasi, kita semuanya nih sekelas, kita ngobrol apa yang kita nggak suka dan apa yang harusnya diperbaiki lagi. Dan semuanya itu unek-uneknya dia keluarin dan mereka tuh mendengarkan semuanya dan itu menjadi lebih baik. Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya, sangat bagus sekali. Oke. Saya mau tanya nih, bagaimana sih cara pembagian peran dalam seni tari dan drama?
Oke, yang pertama itu dari seni tari dulu ya. Seni tari itu kita cuma ada 5 orang dan di mana masing-masing itu mencari satu gerakan. Nah, jadi kita pas kumpul itu kita nyari satu lagu dulu, terus temponya kita cari juga. Setelah itu kita atur nih anggota pertama nyari gerakannya 1, 2, 3 dan sebagainya seperti itu. Kalau misalnya di drama sendiri itu banyak ya, karena kita proyekannya juga udah berhari-hari nih. Jadi cara pembagiannya itu ada beberapa pemain. Di sini ada 15 pemain. Terus ada juga di balik layarnya kameramen, terus wardrobe, terus make up, konsumsi, terus juga peralatan. Iya betul seperti itu. Terima kasih Mbak atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu ya. Oke, kakak mungkin ini adalah pertanyaan terakhir sekaligus menutup pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, menurut kakak kira-kira faktor apa nih yang mempengaruhi lancar atau tidaknya kerjasama dalam mata kuliah seni tari dan drama? Faktornya itu menurut aku kerjasama sih yang tadi itu. Kerjasama bener-bener sangat penting banget karena menurut aku kalau misalnya gak ada kalian semua, gak ada bantuan dari orang lain juga, kita gak bisa kan bikin film ini sendirian gitu. Jadi kita bener-bener menyempurnakan yang ada itu dengan beberapa banyak orang kayak gitu. Oke, terima kasih untuk faktor penghambatnya. Kira-kira apa? Kalau penghambatnya sih menurut saya nggak ada ya. Oh, nggak ada. Oke, makasih ya. Oke, udah dadah guys. Halo Kak, di sini saya izin bertanya terkait dengan mata kuliah seni tari dan drama. Sebelumnya tolong perkenalkan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Fajar Sidik dari Prodi PGSD. Oke, di sini saya akan bertanya bagaimana pengalaman yang Kakak dapatkan selama mengampu mata kuliah seni tari dan drama. Untuk mata kuliah seni tari dan drama ini tentunya menyenangkan karena kita di semester 6 yang sedekat lagi karena dekat dengan kayak banyak tugas, menyusun skripsi. Jadi ini merupakan suatu momen untuk menjalin kebersamaan dan kerjasama bagi kita, terutama bagi saya sendiri. Kalau pengalamannya kayak pengalaman yang paling menariknya apa aja sih di mata kuliah sekarang? Kalau pengalaman yang menarik ini karena kalau saya mendapatkan peran, bisa dibilang peran pendukung, kayak jadi anak kecil, jadi saya lebih mendalami bagaimana menjadi memerankan sebagai anak kecil itu. Berarti di bagian drama ya? Kalau di bagian tari atau yang lainnya mungkin ada yang lebih menarik? Kalau di bagian tari, kebetulan kelompok kami itu mengusung tari budaya nelayan, jadi kami sudah mempersiapkan dengan matang dan sangat menyenangkan merancang gerakan itu sendiri. Oke, berarti itu pengalamannya ya. Oke, terima kasih. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih tantangan terbesar pada saat kerjasama kelompok pada mata kuliah seni tari dan drama ini? Kalau tantangan terbesar dalam kerja kelompok atau menyusun drama ini atau film, sebenarnya tantangannya itu kayak banyak teman-teman yang kurang fokus, kayak kalau udah ditugasin untuk mengampu tugas ini kayak agak serius, lebih banyak bercanda, mungkin seperti itu, jadi banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia aja. Kalau di pas seni tarinya ada nggak sih tantangan tersendiri? Kalau bagian waktu seni tari, tantangan yang paling berat itu kayak menyusun gerakan tariannya aja. Udah itu doang. Terus ada nggak cara menyelesaikan tantangan tersebut agar menjadi lebih mudah? Kalau cara menyelesaikannya mungkin lebih banyak berlatih kerjasama, kekompakan, dan menyusun bagaimana kita terus bersemangat, mungkin seperti itu aja. Udah seperti itu aja. Oke, makasih ya Kak. Halo Kak. Oke, siapa? Nama saya Fajar Sidik. Dari kelas apa? Dari kelas 3. Nah, terkait tentang pengalaman kakak kerjasama dalam kegiatan kali ini nih, menurut kakak apakah bisa diterapkan di luar perkuliahan? Kalau diterapkan di luar perkuliahan kayaknya sangat bisa. Seperti kayak waktu pementasan habis habis kayak Idul Fitri itu kayak ada kumpul-kumpulan apa sih yang disebutnya itu? Lebih halal itu kayaknya bisa diterapkan untuk sebagai pertunjukan. Agustusan juga bisa ya kayak? Juga bisa gitu. Ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Oke, nah sebelumnya ini mungkin untuk pertanyaan terakhirnya, menurut kakak nih kira-kira faktor apa yang mempengaruhi lancar atau tidaknya kerjasama dalam kelompok terutama dalam mata kuliah seni tari dan drama? Faktor yang mempengaruhi lancar keberhasilan ya. Mungkin kayak semangat untuk menyelesaikan tugas ini dan juga kebersamaan, menjalin kerjasama yang erat dan merasa senasib, artinya mungkin susah maupun senang harus kita tanggung secara bersama-sama gitu. Kalau misalkan tantangannya sendiri itu bukan lebih ke yang membuat tidak atau menghambat, faktor yang menghambatnya apa kira-kira? Ini kan faktor yang membuat lancar ya, atau faktor yang mendorong gitu. Kalau sekarang faktor penghambatnya kira-kira apa ya? Kalau faktor penghambatnya menurut saya sendiri kayak karya orang yang sudah ditugasin atau pemain yang sudah ditugasin di bagian ini kayak kurang mendalami itu, kayak kurang serius, banyaknya bercanda, jadi waktunya terbuang sia-sia aja gitu. Gitu. Terus kalau misalkan terkait dengan tadi kan katanya banyak yang bercanda dan lain sebagainya, nah itu kira-kira ada nggak sih konsekuensi dari hal itu gitu? Atau mungkin kayak waktu pembuatan drama itu sendiri atau pembuatan film ini, kira-kira ada ini nggak? Ada jadwal kegiatannya ada nggak? Kalau jadwal kegiatannya tentu ada, karena para panitia yang kalau disebutnya itu sudah merancangnya dengan baik, tapi pada kitanya sendiri atau kepada para pemain kayak kurang serius sih, seperti itu aja sih. Untuk konsekuensinya sendiri ada? Kalau konsekuensinya kayaknya berdampak kayak semakin panjang gitu. Kalau waktu tag-nya sampai di jadwal jam 3 selesai, kayaknya ini berarti konsekuensinya sampai jam 5 baru selesai, itu pun paling cepat. Oh gitu, oke. Terima kasih ya Fajar. Ya udah.
Oke, Kang, saya mau tanya Kang, gimana sih cara pembagian peran dalam mata kuliah seni tari dan drama, Kang? Kalau pembagian peran kayaknya menyesuaikan watak aslinya sendiri sih. Kalau jujur saja kalau bagian saya itu kayaknya karakter saya sendiri, kayak pendiam, jadi lebih cocok untuk peran-peran pembantu yang cukup nggak terlalu mencolok itu aja sih. Oh, jadi Mas ini itu ya ikutnya peran pembantu. Kalau peran protagonis antagonis itu dibagi apa gimana, Mas? Ya kalau protagonisnya dan antagonisnya juga sudah dibagi kayak mungkin kayak Mira, Haya itu kayak menyesuaikan dengan watak aslinya mereka sendiri. Katanya Fahmi itu bagus ya perannya, Mas? Oh, tentu Fahmi juga bagus karena Fahmi didukung dengan apa ya? Kayak watak atau postur tubuhnya yang baik dan sangar itu jadi cocok untuk karakter yang sangar itu. Makasih, Mas ya. Sama-sama. Mohon maaf Kak, izin wawancara kakak kalau boleh. Sebelumnya, apakah kakak merasa ada peningkatan kemampuan kerjasama terhadap setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada seni tari dan drama? Tentu banyak peningkatan dalam aspek kerjasama seperti banyak dekor waktu menyiapkan bagaimana peran, penentuan peran, tokoh dan lain-lain. Tentu diperlukan kerjasama yang kuat antara satu kelas itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apa saja bentuk kerjasama yang kamu lakukan selama proses pembelajaran dalam mata kuliah seni tari dan drama? Mungkin bentuk kerjasama yang saya lakukan dengan anggota kelas saya seperti yaitu mendekor ruangan, menyiapkan alat dan bahan, lalu menentukan tokoh atau peranannya yang akan ditampung oleh kita masing-masing. Mungkin itu aja. Halo Kak, di sini izin bertanya terkait dengan mata kuliah seni tari dan drama. Mungkin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya JP Priadi, asal PGSD Unico. Oke Kak, di sini saya akan bertanya terkait dengan pengalaman apa saja sih yang Kakak dapatkan selama mengampu mata kuliah seni tari dan drama? Mungkin pengalaman yang bisa diambil seru tuh, dilihat dari kerjasamanya seperti bikin-bikin egrang, bisa bikin bakia, kan bisa diterapkan di SD nanti, bisa ada lomba-lomba atau apa gitu di SD-nya. Nah, untuk yang mungkin di mata kuliah sekarang, kenapa bikin bakia, kenapa bikin enggrang itu buat apa ya? Untuk kegiatan bikin film tuh, film drama itu. Berarti menurut Kakak yang paling berkesan itu sekarang ya mungkin pas bagian drama, apakah ada yang lain lagi? Ya, sangat berkesan sih waktu pembuatan film bisa bekerja sama itu, berkelompok, yang tadinya semester 5 udah pada mencar kan, pas semester 6 jadi kumpul gitu. Oke, berarti mungkin sekian dari pengalamannya. Oke, makasih ya Kak. Nah, terus kan tadi sudah ada nih tantangannya ya. Nah, cara menghadapi tantangan tersebut nih, untuk mengurangi tantangan tersebut tuh bagaimana? Untuk mengurangi ya, mungkin kita harus memberitahu teman-teman kita gitu, dibilangin jangan ngaret lagi gitu. Misal kalau ada deadline waktu jam segitu harus kumpul gitu kan. Kalau gak kumpul nanti proses syuting dan dramanya bakalan lama gitu. Dengan cara ditegur ya seperti itu. Oke, terima kasih ya. Oke, halo Kak. Ya, sini aku punya pertanyaan nih. Kan sekarang lagi berkegiatan kan tentang kerjasama dalam mata kuliah seni tari. Nah, menurut Kakak kerjasama ini bisa diterapkan nggak di luar perkuliahan? Tentu saja bisa kan, seni tari dan drama bisa diterapkan di SD tuh. Kita sebagai mahasiswa semester 6 itu belajar dulu gitu, apa dasar-dasarnya gitu, misal dalam tarian, dalam drama, kan nanti bisa diterapkan di sekolah dasar itu. Kita sebagai calon guru kan bisa menerapkannya itu di sekolah dasar atas ilmu yang kita dapat gitu. Oke, berarti kerjasama ini bisa diterapkan di luar perkuliahan ya Kak? Tentu saja bisa. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir sekaligus menutup pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, kira-kira menurut Kakak apa sih faktor yang mempengaruhi sehingga lancar atau tidaknya kerjasama dalam kelompok khususnya dalam mata kuliah seni tari dan drama? Tentu saja kalau menurut saya dilihat dari komunikasinya, kita kan udah menempuh nih dari semester 1 sampai semester 6 gitu. Jadi kita tuh udah bersama-sama gitu dari dulu. Jadi faktor yang mendukung tuh dilihat dari komunikasi sih, seperti kita cara ngobrol gitu sama teman atau ajakan buat seni tari dan drama gitu, misal biar kompak lah. Oh gitu, berarti karena mungkin satu kelas juga udah lama juga ya semester mengikuti semester ini gitu sampai semester 6 makanya lancar gitu kan komunikasinya. Terus kalau misalkan faktor penghambatnya kira-kira apa? Penghambat ya, misal dilihat dari kedisiplinan tuh. Kan harusnya seni tari dan drama ini waktunya mungkin agak mepet gitu. Kalau bisa tuh anak-anaknya tuh pas jadwal syuting jangan pada telat gitu, jangan pada ngaret, misal jam 1 harus datang jam 1 gitu. Oh gitu, udah. Oke, terima kasih ya Kak ya. Oke. Gini ya, saya mau tanya, bagaimana sih pembagian peran dalam mata kuliah seni tari dan drama? Peran ya, kalau dilihat dari peran kan ada sutradara tuh yang mengatur jalannya syuting, karena kalau gak ada sutradara kan bakalan susah gitu. Misal dari divisi aktor, nah aktor kan misal perannya udah ada masing-masing gitu, ada aktor yang berperan jadi anak-anak gitu, ada yang menjadi remaja gitu. Kalau dilihat dari peralatan kan kita kebetulan udah membuat egrang gitu, dan bakia kita udah dibagi masing-masing itu tugasnya. Menurut A ini sesuai nggak divisinya masing-masing itu kerjanya gimana tuh? Apakah ada yang tidak mengerjakan atau gimana gitu? Mungkin kalau ditanya jujur ya, mungkin ada yang sesuai dan ada yang tidak. Misal kalau yang sesuai kan misal sutradara jalannya sutradara, kalau ada yang proses pegang kamera syuting gitu. Kalau tapi kadang juga ada yang nggak bekerja gitu, nggak datang ke tempat, kan itu menjadi kesusahan bagi kelompok bagi teman-teman yang lain gitu. Terus ada sanksi nggak kalau gitu, Mas? Sanksi ya, kebetulan kelas kami menerapkan sanksi sih bagi yang nggak datang gitu, didenda 100.000 gitu. Ya. Terima kasih Mas ya. Ya, semoga sehat, selamat jalan.